Pompa kecil ini bisa dimanfaatkan sebagai pompa pendorong maupun sebagai pompa hisap untuk menandon air dari sumur ke toren. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggap saja ember ini adalah toren ya. Jadi nanti akan kita buat simulasi tentang penggunaan pompa yang kecil tadi menggunakan ember kecil ini. Setelah embernya kita bor, lalu kita pasang mur torennya. Kemudian kita pasang drat luarnya. Kita uji terlebih dahulu aliran air dari toren mini ini menggunakan instalasi pipa yang sudah ada kerannya ini. Nah, kita lihat, kita uji apakah air bisa mengalir jika keran lebih tinggi dari airnya. Tentu saja tidak ya, seperti ini kita lihat. Dari kasus ini, kita memerlukan pompa dorong untuk mengalirkan air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Kita simpan terlebih dahulu untuk airnya dan kita akan memasang pompa yang kecil sebagai pendorong. Sebenarnya pompa ini adalah untuk pompa celup, namun kalau misalkan digunakan sebagai pendorong itu bisa sekali. Yang penting airnya itu selalu mengalir ke dalam pompanya. Jadi jangan sampai pompa ini menyala dalam keadaan kering atau tanpa air ya. Lalu kita juga pasang untuk kerannya. Kita akan menguji pompa ini tanpa menggunakan otomatis dulu ya. Ini kita akan uji menggunakan aki 12 volt yang biasa dipakai untuk motor. Setelah kabel pompa dan kabel aki kita sambungkan, ini pompa menyala dengan bagus. Pompa ini tidak otomatis ya, meskipun ini masih hidup tapi suaranya hampir tidak terdengar. Jadi harus lepas pasang untuk kabelnya supaya bisa hidup dan mati. Selanjutnya saya menguji flow switch. Yang diharapkan, pompa ini akan menjadi otomatis pada saat buka dan tutup keran. Dan saya menggunakan aki untuk menyalakan pompa dan flow switch-nya. Dan setelah disambung, tentunya tidak akan menyala ya. Tapi jika disambung secara langsung, untuk pompanya langsung menyala. Artinya, otomatisnya tidak disambungkan. Kita lihat di sini dia menyala. Ada dua kesalahan dalam pemasangan flow switch ini. Yang pertama, dia adalah lebih tinggi dari air, makanya dia tidak akan menyala karena air tidak mengalir melewati flow switch. Jadi, flow switch ini bekerja jika ada air yang mengalir. Yang kedua, untuk flow switch jenis ini harus menggunakan tegangan yang AC atau dari PLN. Ini menggunakan DC tentunya dia tidak akan menyala ya. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan cara pemasangan flow switch yang benar. Kemudian untuk eksperimen yang selanjutnya saya menggunakan pressure switch yang model dari radar ini ya, yang warna oranye ini. Dan saya tetap menggunakan aki sebagai sumber dayanya. Kita lihat dengan menggunakan pressure switch ini apakah pompa akan menjadi otomatis nyala pada saat keran dibuka dan otomatis mati pada saat keran ditutup. Dan ternyata menggunakan pressure switch ini, dia bisa menyala dengan baik. Hanya saja dia tidak otomatis mati saat keran ditutup ya. Dan meskipun saya sudah mengecilkan otomatis ini atau daya presurnya sudah saya kecilkan, namun tetap aja pada saat keran ditutup, dia tidak bisa mati secara otomatis. Jadi pressure switch ini tidak cocok digunakan pada pompa yang 30 watt 1000 liter per jam ini ya. Dan sekarang saya akan memasang dengan benar untuk flow switch yang otomatis ini. Jadi untuk posisi flow switch ini, dia harus minimal sejajar atau lebih rendah dari air, supaya bisa bekerja dengan baik. Ini kita pasang dulu. Ini saya menggunakan drat yang setengah in ya, karena ada 3 macam, drat yang setengah in, drat yang setengah in dengan yang 3/4, kemudian yang 3/4 dengan 3/4 in. Karena ini hanya simulasi, jadi untuk rangkaian kabelnya tidak permanen ya. Saya hanya menggunakan
kawat kabel ini untuk menyambung ke steker atau output dari otomatisnya. Dan bagian ujungnya ini akan saya pasang keran terlebih dahulu. Dan bagian paling pentingnya adalah flow switch ini harus menyambung ke salah satu kabel yang nanti dicolokin ke listrik PLN. Jadi nanti dari pompa plus minus ini langsung menuju ke plus minus dari adaptor. Jadi flow switch-nya itu bekerja pada tegangan 220 volt listrik PLN ya. Jangan disambungkan ke bagian yang arus DC-nya. Seperti yang saya lakukan tadi di awal video ya. Jadi flow switch tidak akan bekerja jika menggunakan arus yang DC. Ini dalam ember tidak ada air ya, jadi saya masukin air dulu. Pada saat ada air yang masuk, otomatisnya dia akan langsung nyala. Nah, seperti ini, dia langsung menyala ya untuk pompanya. Jadi otomatisnya atau flow switch-nya sudah bekerja dengan baik. Dan pada saat kerannya ditutup, dia akan mati. Suara dari pompanya tidak terdengar sama sekali ya, karena ini silent sekali. Jadi buat teman-teman yang mau pompa pendorong yang tidak bersuara, ini pompa sangat direkomendasikan ya. Kita tes lagi supaya teman-teman lebih yakin. Nah, ini menyala ya. Nah, pada saat keran ditutup, dia otomatis akan mati. Nah, sekarang kita akan melihat posisi dari flow switch-nya itu di atas pompa seperti ini. Nah, kita lihat dia tidak akan menyala ya, karena tidak ada air yang mengalir melewati flow switch-nya. Tapi pada saat direndahkan seperti ini, minimal sejajar, karena ada air mengalir, dia otomatis akan menyala. Dan jenis instalasi model ini bisa digunakan sebagai pendorong dari toren menuju keran atau menuju ke water heater. Dan jika teman-teman mau menggunakan pompa ini untuk menggantikan pompa Sanyo atau misalkan pompa jet pump ya, yang lebih irit, bisa menggunakan model pompa jenis ini dan ditambahi dengan radar pelampung seperti ini ya. Jadi untuk flow switch-nya tidak dipakai, tapi menggunakan radar pelampung ini. Jadi misalkan teman-teman mau mengalirkan air dari sumur ke toren ya, dengan maksimal ketinggian 8 meter bisa menggunakan pompa jenis ini. Dan otomatis radar pelampung ini pada saat mencapai ketinggian tertentu, dia akan mati dan pada saat airnya sudah surut, dia akan hidup kembali. Jadi nanti untuk level air yang diinginkan, teman-teman bisa atur sendiri untuk pemberatnya ya. Dan untuk tegangan yang digunakan pada radar pelampung ini, dia adalah yang listrik PLN. Jadi bukan yang plus minus dari DC-nya ya. Nah, kita lihat ini plus minus dari pompa disambungkan plus minus dari power supply atau adaptornya. Kemudian untuk kabel dari radar pelampungnya ini kita sambungkan ke salah satu kabel yang menuju ke listrik PLN. Dan ini posisinya sudah langsung nyala sebenarnya. Dan anggap aja ini posisi air sudah habis dan pemberatnya akan menarik otomatisnya untuk menyalakan pompa. Tapi jika airnya sudah penuh, kedua pemberat ini akan terapung di dalam air dan otomatis pompanya akan mati ya, seperti ini ya. Tapi pada saat airnya sudah habis lagi dan dua pemberat ini akan menarik dari otomatisnya untuk menyalakan pompa seperti ini. Jadi kesimpulannya untuk pompa jenis ini kita bisa menggunakan sebagai pompa dorong atau pompa hisap, mengalirkan air dari sumur ke atas atau ke toren dengan maksimal ketinggian 8 meter. Jadi silakan teman-teman ya bisa memanfaatkan atau mencoba pompa ini sebagai pompa dorong atau pompa hisap. Atau misalkan pengen dua-duanya, jadi beli dua pompa, yang satu untuk pompa pendorong dari toren ke bawah atau ke keran ke water heater, atau juga bisa menggunakan satu pompa untuk menghisap dari sumur ke toren. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman komen, dan jika ada kesalahan, mohon maaf jika tidak berkenan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.